CZ mati-matian bela-belain Binance. Binance lagi ke FAT keras ini. Terus Hyperliquid jadi tiba-tiba muncul. Kenapa dia repot banget ya? Kan dia bukan CEO-nya. Bener. Iya Bener. kan harusnya si Richard Teng tuh yang ini Masih top holder. Jadi kapasitasnya karena di holders BNB aja nih. Kan kapasitasnya sebagai apa nih ya kan? Iya, makanya gua ngelihat itu tuh memang udah rahasia umum lah ya, masa listing. Kalau mungkin rahasia umum bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia kriptonya udah agak lama atau dia itu di dunia visi kayak kita. Kalau buat khalayak umum mungkin ini pengetahuan baru, bro. Makanya ketika ada yang mengungkapkan di City langsung blow up, wah gitu kan. Dan tapi gue udah tahu bahwa sejujurnya nggak cuma Binance yang bayar untuk listing, bayarnya mahal. Ya, tapi Binance tuh mintanya keterlaluan, bro. Mintanya 8% sih keterlaluan. 8% supply sih keterlaluan. Biasanya tuh kalau cek lain ya 2% kali. Bahkan nggak hitungannya persen, tapi kayak berapa ratus ribu dolar, tapi kayak dalam bentuk koin gitu. Kalau mintanya 8% sih gila sih. Bayangin lu kerja keras, terus lu bisa build company sampai yang value-nya 100 juta dolar, terus dia minta 8 juta untuk listing kan insane gitu kan. Mana suruh liquidity sendiri lagi. Iya, jadi kayak itu kenapa banyak project yang mungkin down only pada listing di Binance karena itu butuh balik modal kan dari bayar 8% ini. Dan sisi itu dari yang kayak kita nggak ada biaya listing sampai sekarang responsnya ya kalau nggak ada, kalau menurut lu mahal nggak usah bayar. Lu berarti ada dong. Berarti bener kan. Tapi menurut gue gini, buat para builder ya, bikinlah sebuah project yang bagus banget sampai checks itu ngejar-ngejar listing lu, ya kan. Dan kalau lu harus bayar mahal untuk listing di sebuah checks ya mungkin checks itu melihat lu nggak ada demandnya nih, lu nggak membawa satu nilai plus ke checks itu. Tapi di satu sisi checks ini juga memanfaatkan kondisi gitu. Di kondisi sekarang di mana susah banget bikin project atau memperkenalkan token baru, apalagi sejak ramainya meme coin sekarang kan. Iya. Apalagi sejak tidak adanya FTX yang membuat checks itu makin sedikit. Bener. Yang mana mereka bisa punya advantage lebih gede para checks ini gitu. Itu kenapa di Hyperliquid nggak ada biaya listing sama sekali kan. Kalau mau listing di spotnya ya lu silakan bid, permissionless, siapapun bisa gitu. Dan itu kayak nggak ada nih listing divisionnya, nego ya nggak ada, itu semuanya bebas aja. Bener, tapi itu tim Hyperliquid muncul kayak nih bensin nih duar anjir. Kan mereka tidak, ini ibarat selama ini di toel-toel nih tonjok balik kan. Kayak bilang kita nggak ada fee, nggak ada ini, nggak mention siapa-siapa sih, tapi kayak timingnya pas banget tuh. Iya, emang. Tapi kalau menurut lu, ini kan biasanya kita ngelihatnya barang-barang Indonesia atau perusahaan Indonesia yang ngadepin PR crisis itu minta maaf nih. Nah, kalau yang gini menurut lu PR crisisnya gimana nih? Masa sih 300 juta? Nih, ya udah cara bikin lu diem 300 juta dolar. Gue jujur nggak tahu ya kalau PR crisis untuk hal seperti ini ya. Salah satunya menurut gue, tapi City itu punya karakteristik mereka ini gampang lupa. Mereka punya short term memory loss kan. Bener. Jadi kalau Bitcoin tiba-tiba pump, mereka udah lupa tuh. Jadi ya mungkin kalau Binance mau nge-pump Bitcoin, nanti semua koin pump, semua itu dia lupa gitu kan. Ya sebenarnya berarti ini kan dibilang FAT ya, FAT kenceng sih, tapi parah ini FAT ya bro. Ini gue gak pernah lihat FAT sekenceng ini ke Binance. Ini udah levelnya setara SBF waktu dulu. Bener. Orang rugi yang disalahin SBF itu. Bener. Tapi ini menurut lu ngelihat ini jadi opportunity atau good to watch aja? I think opportunity untuk beli BNB. Hard to tell ya, karena sekarang sentimennya jelek banget kan. Nonton dulu ya. Nonton ya, dan BNB kan udah valuasi udah tinggi kan. Ini nggak tahu implikasinya sampai mana. Bahkan ada yang mengancam jangan sampai chatlock listing division lu dibuka di pengadilan gitu. Berarti kan ada yang berpotensi mau ngesu kan. I don't know kan. Sisi udah sekali masuk penjara. Siapa tahu 2 kali kan. Kita nggak tahu nih. Dan di dunia checks kalau lu lihat ya berapa kali Binance nginjek orang ya nggak heran musuhnya di mana-mana. Bener. Oke lah, good to know. Pertanyaan pentingnya adalah lu masih ada duit nggak di Binance? Ada nggak? Mungkin $1,000-2,000. Oh.
kecil. Gue udah jarang banget pakai checks. Sejarang itu pakai checks. Jadi uang ngendep di checks itu jarang. Jadi kayak kalau gue ada perlu misalnya mau beli koin ini ya beli terus withdraw. Andai lu ada nih, kalau lu ada, lu bakalan tarik keluar nggak dengan momen kayak gini? Ya iyalah, outflow-nya kan gede banget. 21 billion gila. 21 bilion dalam 7 hari terakhir. Gokil. Itu kan orang udah muak gitu. Kompetisi utamanya cuma satu, the only one. Bybit. Berarti 2. Bybit dan Hyperliquid. Iya, tapi Hyperliquid itu dia perpetual spesifik kan. Spotnya itu nggak se-hot Binance atau Bybit gitu. Masih long way to go lah. Karena deposit Hyperliquid cuma USDC di Arbitrum. Ya kan, sedangkan di spot checks yang lain itu USDT, USDC semua blockchain terima gitu kan. Jadi masih long way to go lah. Dan gue kira kayaknya spot ini bukan target utamanya si Hyperliquid sih. Mereka fokus banget ke perpetuals itu. Biarin spot ini si unit aja yang urus itu. Dan unit juga bikin tiba-tiba HP3 rilis. Tiba-tiba HP3 rilis. Gue kira HP3 mungkin masih ya beberapa bulan lagi lah. Tapi ya mereka kayak zoling, oke nih, jebret HP3. Dan buat yang nggak tahu HP3 itu apa, HP3 itu adalah Hyperliquid Improvement Proposal yang ketiga. Yang mana memungkinkan siapapun membuat perpetual apapun dengan mereka bisa ngeset Oracle dan fee-nya mereka sendiri, mereka collect fee-nya sendiri, mereka ngeset Oracle-nya sendiri, dan ya itu memungkinkan para developer ini membuat perpetual mereka sendiri. Apapun yang mau di trading terserah lah, mau harga gold kek, harga silver kek, harga oil kek, saham kek, harga tanah kek, harga saham Indonesia kek, terserah dah. Gitu. Tapi syaratnya adalah lock atau staking 500.000 hype, lumayan. Itu kalau harga saham, harga real estate, apa itu pakai liquidity Hyperliquid? Iya. Gimana cara? HLP. Oh, diizinkan nama mereka? Iya, itu kenapa harus 500.000 hype. Oh. Itu masuk ke HLP-nya. Gitu. Itu kenapa dibilang pakai engine liquidity-nya Hyperliquid. Iya. Gitu. So far usernya baru berapa ya? Mungkin beberapa ratus ya, karena kan aksesnya terbatas nih sekarang. Karena ya tentu mereka bagusnya itu dikit-dikit sih. Kayak unit awal-awal kan orang ngerasa kayak, oh nggak ada yang pakai nih, tapi ya pelan-pelan liquidity makin banyak. Dipakai orang buat nge-swap dari Bitcoin ke ETH ratusan juta dolar gitu kan. Jadi lihat aja dalam beberapa bulan ke depan, 3 bulan ke depan orang akan mulai kelihatan nih hasilnya. Banyak nggak yang pakai dan lain sebagainya. Kata orang yang trade.xyz ini lebih bagus dibanding base front end-nya Hyperliquid. Oh. Kata orang lebih bagus, tapi gue belum pernah nyoba kan. Jadi gue nggak tahu. Gue dulu, abis itu referralnya ke lu. Gue udah waitlist, udah tunggu gue. Harusnya sih Bisyugo udah dapet ya, kan dia salah satu yang top trader. Iya nih, sebuah keberuntungan adalah ngasih referral ke Bisyugo. Jadi dapat ini ya, dapat fee-nya gede gitu. Gitu. Iya, Terus selain trade.xyz yang baru dan menarik itu ada Neutral. Oh, Neutral itu dengar. sebuah stablecoin yang baru, infrastrukturnya dan dia kerjasama dengan Plasma. Baru aja deposit di hari ini tanggal 15 Oktober, tapi langsung penuh. Jadi karena kita di bull market ada deposit cap 50 juta dolar, langsung penuh. Gitu. Kedepannya mereka akan buka lagi harusnya ya. Dia akan dapat yield apa aja ya? Dapat poinnya si Neutral, poinnya Upshift, real yield, dan emission token XPL. Jadi lumayan, mungkin di total dapat berapa? 25%-an kali ya. Jujur gue nggak tahu, tapi ya kira-kira segitulah. Dan ketika mereka sekarang kan mereka pre-deposit nih. Nanti ketika list live official di Plasma, harusnya sih Pendle juga integrasi langsung. Jadi bisa banyak tuh layernya. Gitu. Selain itu ada lagi yang baru apa? Gue lagi cari beberapa perpetual DEX yang baru yang vaultnya bisa dimasukin tanpa trading, karena gue tidak trading kan, jadi gue akan cek nih beberapa. Dimasukin tanpa trading. LP-nya. Oh. Kayak HLP-nya gitu loh. Iya. Karena terbukti ketika ada kayak kelas kemarin HLP gila kan. Tapi agak aneh sih HLP, untung LLP-nya lighter rugi gitu. Ya kan? Iya. Jadi perlu dipertanyakan itu protokolnya, vaultnya. kan blockchain-nya mati 4 jam lighter.
layer to layer mati 4 jam. Tapi ya ini kan stress test pertama dia kan. Heeh. Nggak tahu nanti pasti mereka ada evaluasi dah dan lain sebagainya gitu. Karena kan banyak yang pakai ke depannya. So far kayaknya masih banyak yang bullish dengan lighter ya. Tapi ya gue mau cari yang nextnya nih karena lighter udah rame kan, sudah not a secret anymore. Gue mau cari nih hidden gem nih. Yeah. Buat yang tahu komen di bawah. Silakan share referral kalian di komen. Siapa tahu ada yang pakai terus jauh wheels kan nggak tahu kan. Nah, kemudian project apa lagi? Theo Network juga menarik. Dia seperti dia itu bikin stablecoin yang underlying-nya itu T-bill. Gitu, mirip dengan usual money, mirip dengan apa lagi? Ya usual money. Paling recent kan ya usual money. Usual money udah transparan belum sih? Dia kan pakai punyanya Hashnote. Nah, kalau si Theo Network ini pakai punyanya si Ultra. Oh. Jadi beda provider gitu. Tapi dua-duanya itu ada underlying T-bill-nya. Iya. Gitu. Ini ngomongin soal harga-harga market ini. Kita tuh ya mati dia. Tiba-tiba lampunya mati. Jadi ini kita shoot ulang nih. Ngomongin soal market yang Jumat kemarin tiba-tiba crash. Ini orang-orang bilangnya Black Swan event nih. Lu ngaku dulu lah. Wallet trading lu yang base app itu kan lu bilang katanya Bitcoin turun nanti ya serok lah di situ 10, 15, 110, 115 ribu. Lu kejemput atau lu rek atau apa nih? Itu gua nggak trading di situ. Jadi posisinya kosong terus ya udah gua nggak trading 2 hari ini. Sambil karena gue sibuk nyerok spot. Ini kan wallet trading yang base app kan perpetual kan. Gue nyerok spot. Setelah nyerok spot gue lihat belum gue apa-apain lagi sampai sekarang. Ada nggak teman-teman lu yang rek gara-gara deposit sesuatu jadi kolateral, dia borrow jadi leverage dan itu kayak nggak ada liquidate? Sih. Nggak ada. Adanya yang emang rugi liquidate di perpetualsnya aja sih. Ada beberapa ya beberapa ratus ribu. Memang $. Bapak Trump bisa aja pas hari Jumat loh. Bisa aja Pak Trump. Bisa aja. Terus tiba-tiba market udah tutup dihajar. Terus klarifikasinya cuman lagi bad day aja guys. Maaf lah. Bisa aja. Gila loh, ada orang yang rugi $50 juta, gila. Makanya ini abis itu kemarin Jerome Powell baru banget tanggal 14 kemarin. Hari ini. Hari ini. 12 tadi malam siang. Jam 2 pagi ya. Iya, pokoknya hari ini. Hari ini Jerome Powell bilang bahwa pasti end of month cut rate. Bener ya? Bukan, dia bilang itu lebih menandakan QT-nya akan segera berakhir. Gitu. Artinya QE. Tidak harus QE, bisa aja kayak ya udah. Jadi gini, kalau balance sheet-nya mereka berkembang, itu QE. Kalau mereka mengurangi balance sheet atau ya pokoknya gitulah ya, itu ada QT, mengurangi balance. Tapi kalau standby aja kan oke gitu kan. Nah, ini pada saat 2022-2023 itu mereka agresif banget tuh. Setiap bulannya bisa puluhan billion. Nah, sekarang tuh sejak bulan Maret ya atau April pengurangannya itu kecil, cuma 5 billion, kecil lah. Nah, dia bilang pengurangannya akan segera berakhir. Belum tentu akan ditambah, tapi it's pivot lah. Gitu. Tapi gue pribadi sih cukup yakin akhir end of month ini akan rate cuts gitu. Gak ada alasan lagi nggak sih? Ya nggak ada data kecuali nanti CPI hari Jumat. Jadi bayangin ini government shutdown, nggak ada data nih. Tapi khusus buat rate cuts nanti ada. Hari Jumat kan FOMC-nya Rabu atau Kamis tengah minggu. Biasanya itu CPI itu keluar 1 minggu sebelum. Jadi Rabu juga gitu. Nah, ini keluarnya Jumat, dia ganti supaya dekat. Jadi kaget nanti orang Fed-nya. Gue jujur jadi mulai curiga makhluk on-chain itu anjir. Kenapa itu dia? Akun siapa sih sebenarnya? Ya, nge-spill orang nge-short Bitcoin 300 juta. Maksudnya if everyone see that coming, enggak ya gambler aja. Kayak James Wynn juga, ya kan? Enggak, maksudnya kalau semua orang bisa ngelihat data itu publicly, something doesn't feel right about harga naik, harga turun. Mungkin ya, tapi kan the bigger player bisa makan. Jadi in short, lu beli Serok pas kemarin dam. hari ini nggak terlalu jauh. Hari ini memang ya. Gua 112.000. Oh iya. Kalau kita ngomongin Bitcoin kan ya lumayan. Kecuali ngomongin altcoin nih. Kalau hype kan kemarin tiba-tiba dipnya sampai 33 tuh hebat juga tuh. Iya, siapa yang pasang bit kan? Tapi hype ini beberapa hari ke depan bakal ada beberapa cluster whales yang akan menerima koinnya dari unstaking ya. November. No.
Wales itu kan unlock team. Ini Wales, jadi dia nge-unlock minggu lalu 1 juta. 2-3 hari lagi dari hari ini tanggal 15, berarti tanggal 17-18 kali ya. Gue lupa. Koin yang mereka unstake itu akan maturity. Jadi mereka bisa jual di market. Jadi kalau mau beli hype ya mungkin tunggu dulu sampai mereka udah selesai jualan. Menarik. Atau ya tunggu, nggak tahu lah mereka mau apain tiba-tiba staking kinetic ya, nggak tahu juga kan. Tapi harusnya enggak sih, karena kinetic poinnya udah selesai. Kayak ini untuk pengetahuan gue pribadi aja, bukan untuk penonton. Gini, Apa tuh? lu sebagai holder hype banyak nih megang hype, lu jual nggak sih setengah? Kapan? Dengan news ini? Nah, biarin aja. Karena itu kan lu beranggapan nggak ada yang beli. Bener. Kalau belum, bakal turun nih, karena lu beranggapan nggak ada yang beli, ya kan? Tapi kalau lu buka dunia kripto hari ini, mau beli nih, lu punya budget 100 juta dolar, mau beli koin apa ya? Nggak ada yang cash flow-nya bagus bener-bener gitu kan? Jadi dalam beberapa hari terakhir juga ada a new cluster of wallets yang nyerok hype. Bisa jadi OTC juga tuh jualannya. Ya mungkin ada new cluster of wallets yang baru bikin withdraw hype dari Bybit in the last few days. Itu gede, jumlahnya berapa? 100 juta lebih. Jadi ada yang beli, ada yang nyerok gitu. Karena hype sampai hari ini adalah satu-satunya protokol yang revenue-nya growing. Kalau lu lihat gini deh, coba ya. Kalau orang bilang, oh ini tapi turun dari bulan Agustus, bacanya nggak gitu. Gue buka revenue ya, ini weekly. Kalau kayak gini, kalau kita bandinginnya dari awal tahun, ya it's not relevant anymore karena terlalu kecil. Jadi kita pendekin dari sampai bulan April, ya kan? Ini suruh anak kecil lihat, ya kan? Ini juga paham dia ini trennya itu naik terus nih. Di setiap minggunya nih, ini kan per minggu ya. Jadi adalah minggu-minggu yang sepi kan dalam 1 bulan. Nah minggu yang paling sepinya itu naik terus. Itu aja jadi basis gitu. Iya. Ini yang paling ujung nih minggu ini, ya minggunya belum habis, masih berjalan gitu sampai tanggal 19 Oktober. Ya, tapi minggu lalu kan extraordinary ya, tapi ya dihapus pun ya trennya masih naik gitu. Nah ini masih berkembang. Ini aja yang jadi patokan gua. Dan open interest dia tuh bounce back lumayan dari 6,2 billion pada saat liquidated itu yang open interestnya wipe out, sekarang udah 7,5. Jadi dia udah gain 1,3 billion lagi. Acer dan Lighter dapat 0,2 0,3 billion. Jadi ya still okay. Orang gua rasa orang memvalue best execution ya, zero downtime more than anything, more than zero fees whatever. Dan terbukti ada yang bikin datanya bahwa ADL-nya Hyperliquid itu malah net positif buat para trader, buat orang yang terkena ADL. Jadi karena ada orang yang kena ADL di 102, 103 dan itu mendekati bottom kan. Humanly lu nggak mungkin bisa close di situ. Mungkin lu bangun udah 110 lagi gitu. Jadi net positif ya. Kalau lu nggak punya back BNB, Acer atau lain sebagainya, lu bisa lihat dengan objectively lah. Dan buat apa bohong juga kan? Berarti di momen kali ini bisa dimanfaatin lah ya sebenarnya. Sebenarnya ini adalah net positif banget sih buat Hyperliquid ya. Selain harga token secara protokol, karena terbukti mereka works well. Bahkan Binance aja yang centralized down gitu kan. Kemudian ini membuktikan bahwa lebih baik semua order book itu transparan. Karena kalau order booknya hidden, ya lihat sendiri kejadiannya kayak apa gitu kan. Dan karena order booknya juga transparan, itu menunjukkan bahwa itu fair game. Nggak ada yang curang, tidak ada orang yang dapat informasinya lebih cepat. Ini mungkin kalau lu merasa Binance order book ini udah parah, nanti lu tunggu pay for order flow-nya Lighter. Itu lebih parah lagi itu. Insider, karena literally data trading lu dijual ke market maker. Itu kenapa mereka bisa tawarin lu 0% fee kan. Dan mereka bikin nih premium account, bayar tapi bisa nge-front run yang free user gitu. Jadi kan itu nggak fair gitu. Nah, tapi itu by design mereka bikin seperti itu. Jadi I don't know itu apakah akan works atau enggak gitu. Oke, sekarang Q&A. Apa tuh? Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan yang sebelumnya jujur gue lupa tuh apa. Nanya lagi nih, kira-kira beli emas di Pax Gold atau Tether Gold atau misal Bitcoin saja. Budget nyicil soalnya. Berarti kan orang-orang yang mau nyicil beli gold terus merasa kayaknya rate-nya gold di digital gold crypto lebih oke nih daripada beli digital gold di TradFi. Oke. Jujur gue pernahnya beli Pax Gold ya, tapi sekarang sih gue nggak hold. Jadi gue nggak bisa ngasih saran mana yang lebih bagus.
So far sih dua-dua company-nya lumayan reliable ya, karena gue sendiri gue pakai produk yang lain dari company itu, which is USDT dan USDG ya, punyanya Paxos gitu. Atau beli Bitcoin aja, tapi Bitcoinnya agak gembel nih, ini nggak bisa catch up dengan gold, tapi ya kita tunggu lah, siapa tahu dia bisa di 3 bulan terakhir nih dia tiba-tiba pump 100%, ya kan? Nah, itu barusan suara ini harapan trader. Oke. Ya, pertanyaannya kalau pertanyaan saran beli gitu sulit, guys. Iya sulit, gue ini beban mental nanti gue kalau bilang ini bagus tiba-tiba perungkat dia. Ya.